terombang-ambing oleh ajaran baru. Jadi, kita tidak lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan ombak sana kemari. Kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran baru yang kita dengar dari orang yang mencoba untuk membohongi kita. Mereka membuat rencana dan mencoba dengan berbagai cara membujuk orang agar mengikuti jalan yang salah. Efesus 4 ayat 14 versi yang mudah dimengerti. Beberapa waktu lalu, saya menulis mengenai maraknya teori-teori tentang COVID-19 yang bukan saja menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, namun juga membuat kekacauan, sehingga akhirnya membuat sebagian orang menjadi berani menentang protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para ahli dan bahkan orang-orang yang mengaku sebagai ahli larut dalam perdebatan mengenai asal-usul dan tujuan kehadiran COVID-19 tersebut. Hal yang sama pun dapat terjadi dalam kehidupan rohani dan pertumbuhan iman kita dalam Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam suratnya untuk jemaat di Efesus secara khusus meminta agar jemaat Efesus tidak lagi menjadi seperti anak-anak yang kerdil dalam pengetahuan, lemah dalam iman, tidak memiliki keteguhan keyakinan, dan goyah dalam penilaian-penilaian. Tanda-tanda umum yang ada pada orang yang masih seperti anak-anak adalah sangat mudah mengikuti ajaran baru, khususnya yang sedang trending di masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang tidak berani untuk berkata tidak kepada ajakan yang menggoda, karena melihat ada keuntungan yang dapat menyenangkan hati mereka. Atau juga tidak berani menolak karena takut ditolak oleh kelompok mayoritas, sehingga lebih cenderung main aman saja dengan cara mengiyakan apa kata orang banyak sekalipun mereka tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran. Bagaikan sebuah kapal yang terombang-ambingkan oleh ombak karena tidak terikat kepada jangkar yang kokoh, maka orang yang demikian tidak akan berhasil mencapai tujuan hidup dalam kebenaran. Malah hanya akan membuatnya berkutat dalam rencana dan bujuk rayu orang-orang yang menginginkannya untuk meninggalkan kebenaran dan masuk ke jalan yang sesat. Seringkali bujuk rayu tersebut datang dalam bentuk sikap dan perkataan manis yang dibungkus dengan firman Tuhan, sehingga seakan-akan terlihat benar dan akhirnya meyakinkan kita. Orang-orang yang mencoba menyesatkan kita berusaha untuk masuk ke dalam hidup kita, lalu menawarkan hal-hal yang sepertinya indah. Namun tujuannya bukanlah untuk kepentingan Tuhan Sang Raja kita, melainkan demi keuntungan pribadi semata-mata. Hari ini, saya mengajak kita semua untuk tetap berpegang kepada jangkar kehidupan kita yang kokoh, yaitu iman kepada firman Tuhan. Ambil waktu khusus untuk bukan sekedar saja membaca Alkitab, tapi merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Mintalah Roh Kudus untuk menganugerahi kita pengertian yang jelas atas firman Tuhan yang kita renungkan tersebut. Kemudian, refleksikanlah firman Tuhan tersebut dalam pikiran Anda, sehingga dalam setiap langkah yang kita ambil dapat menjadikan firman Tuhan sebagai suatu standar kebenaran. Amin.